dari pembicaraan kita tadi sama teman-teman, sama tamu-tamu yang ada di sini ya. Yes. Bahwa kalau kita melihat orang yang punya berat badan berlebihan, itu kita tidak boleh menghakimi, nggak boleh ngejudge, nggak boleh stereotype. Karena beberapa dari mereka yang punya berat badan berlebihan itu bukan karena mereka memang memilih, tapi ya memang dari lahir ada satu hormon dalam tubuhnya yang membuat mereka menimbun banyak lemak dan lain sebagainya. Hal yang paling penting dilakukan adalah yaitu olahraga dan makan makanan yang sehat. Olahraga harus hati-hati tadi Dito bilang ya. Jangan langsung diforsir, jangan langsung gila olahraga setiap hari dan lain sebagainya. Harus konsultasi juga sama pakar olahraga juga kali ya. Dan bertahap stepnya. Bertahap biar nggak cedera juga ya, nggak bahaya. Dan kurangi garam dan gula. Oh, itu dia. Makanan sehat itu adalah makanan yang memang bagus untuk tubuh kita. Jadi bukan sekedar dia enak, goreng-gorengan dan lain sebagainya. Memang enak banget, tapi itu kosong aja gitu. Nggak ada manfaatnya ya. Akhirnya jadi menimbun lemak juga. Nah, ini waktunya untuk sahabatku, Chef Sandra Johan ini akan membuatkan apple cake. Jadi kue tapi ada buahnya juga kan. Tuh sehat kan. Dan juga ada minuman segar pink strawberry banana freeze. Artinya? Pink strawberry banana. Ya, artinya? Jus strawberry campur banana di mix. Iya, bagus. Oke, langsung aja. Chef Sandra silakan, kita ketemu lagi besok ya. Dah. Kita ketemu lagi Senin. Thank you Sarah, udah bolehin gue masak buat kamu. Anyway, untuk semua ibu-ibu yang di rumah yang kece-kece, Sandra hari ini mau bikinin apple cake. Anyway, this is one of my favorite. Gampang banget bikinnya. Awalnya kita butuh sekitar 3-4 apel. Aku nggak akan potong kulitnya, Sandra akan pakai kulitnya. Nah, untuk apel seperti gini, yang terjadi adalah karena dia kan ada semacam oksidasinya ya. Ini kita harus cepet nih, supaya dia nggak jadi hitam. Kita potong kecil-kecil. Kalau untuk bikin dessert itu harus semuanya measure by, harus dihitung sesuai dengan ukurannya. Kalau enggak nanti dia bisa bantet atau dia bisa ya nggak jadi. Oke, untuk itu Sandra akan pakai sekitar 130 gram butter apa mentega ya. Kalau bisa kan ada mentega tuh ada mentega kuning, ada mentega putih. Nah, aku pakai mentega putih. Oke, 130 gram. Harus persis. Sip. Nah, oke. Oke, untuk gulanya pun sama, aku pakai gula halus. Mau pakai gula biasa juga boleh. Nggak ada ketentuan. Kita tambahin sekitar 1,5 sendok lagi. Oke. Sampai dia merata semua. Dia udah semuanya rata, dia udah bergabung lah antara butternya sama si sugarnya. Jadi kurang lebih dia nempel lah seperti ini. Nah, kalau misalnya butter sama sugar itu terlalu dikocok, yang terjadi dia bisa pecah, musuhan dia antara air sama gulanya. Oke, so now aku akan nambahin 2 telur yang besar. Kita akan kocok semuanya. Kita kocok. Kita masukin telurnya dikit demi dikit. Sembari ini diputar sedikit, masukin dikit. Lalu kita akan angkat seperti ini. Ya. Oke, ini kita akan ratain. Apelnya kita masukin ke sini. Kita masukin seperti ini, kita ratain. Ini kayaknya lebih kayak ke apel yang crumble, tapi nanti ada sedikit-sedikit rasa cake-nya gitu loh. Aku akan butuh sekitar 130 gram tepung, tapi yang harus disaring. Ya, itu penting banget kalau namanya bikin kue, semua tepung itu harus disaring. Saya akan ambil ini sekitar 120.
130 gram. Kita saring, langsung dimasukin. Oke, so ini udah jadi nih, udah adonannya udah jadi, udah lengkap dan bentuknya juga sudah ini. Ya. Tuh bagus. Nah, kita masukin sini. Nah, my next favorite thing adalah breadcrumb. Nih breadcrumb. Kita taruh, nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Taruh aja yang kita pakein di sini cinnamon. Sedikit cinnamon. Lalu kita ambil sedikit brown sugar. Ya apa sih gula semut ya. Maaf kalau misalnya Sandra pakai tangan karena kita makan ini adalah soul food. Semuanya harus pakai perasaan, ya. Kalau masukin oven itu kita nggak bisa ada kotor kiri-kirinya, soalnya apa yang terjadi nanti mereka jadi gosong, terus nanti jadi cepet bau di dalam oven. Nanti kita pikir udah jadi, tapi karena gosong kanan kirinya, jadi di kue gue. Dah, bersih. Sandra udah kurang lebih udah taruh di 180 derajat selama 10 menit. Jadi oven aku udah ready. Tinggal masukin deh. Oven aku udah panas. Ya kurang lebih 1 jam. Ini Sarah, sekarang aku bikin minuman yang paling seger, paling gampang, dan aduh, pokoknya so warna-warni banget deh. Kan Sarah suka pisang, suka strawberry. Aku nggak inget deh kamu suka durian atau enggak. Anyway, so Sandra akan bikin very simple. Ya, itulah. Nih pisang. Ini kalau aku sukanya pisangnya mateng karena manis, jadi gue nggak usah tambahin gula. Terus Sandra akan tambahin dengan frozen strawberry, es, ya tuh, es yang kayak di steak gitu, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya esnya aku lebih suka pakai air, sama orange juice, gitu. Ini bagus. Nah, aku suka frozen strawberry apa karena gulanya tuh nyatu, jadi pas maka tuh aku nggak pakai gula sama sekali untuk hari ini. Terus sama orange juice. Voila. Tambahin dikit. Nggak pakai gula loh nih. Esnya dikit aja. Cung. Oke. Udah jadi. Tunggu. Cium dulu. Sarah? Buat Sarah. Oke, jadi gini. Dutch cake-nya udah selesai. Kita cobain. Jadi, let's try. Nah, kalau Sandra, kalau makan apple cake, atau makan cake yang Sandra bikin tuh nggak pernah tuh yang namanya pakai dipotong rapih. No, this Dutch cake is different. Kita makannya dalam keadaan panas. Bersih, so good. Aku akan ambil es krim dikit.
Kan ini lagi panas-panasnya. See what happen adalah es krimnya akan langsung meleleh di atasnya. Kalau ada dessert apple, ntar pink strawberry banana. So kamu ada 2. This is minuman favorit kamu dan apple cake. Nah. Enak banget, sumpah. So Sarah, this is from my kitchen. Itu Sarah.